Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Rosalinda Joy. Di sini saya akan melakukan edukasi IMS pada remaja, yang mana tujuannya tentu saja untuk memberikan pemahaman dan juga pengetahuan kepada remaja-remaja tentang IMS. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan, kita perlu tahu dulu apa sih promotif dan preventif ini. Jadi, promotif ini adalah pendekatan yang berfokus pada pemberian informasi dan juga pendidikan yang mana dapat membantu remaja untuk memahami dan juga menjaga kesehatan reproduksinya. Kemudian yang kedua yaitu adalah preventif. Preventif ini adalah pendekatan yang berfokus pada pencegahan penyakit dan juga masalah kesehatan reproduksinya. Apa sih IMS itu? IMS atau infeksi menular seksual adalah infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual, baik itu melalui vagina atau alat kelamin perempuan, kemudian mulut, kemudian bisa juga dari anus. Nah, kira-kira apa sih penyebab dari IMS tersebut? Penyebabnya yaitu pada saat kita berhubungan seksual tidak menggunakan pelindung ataupun kondom. Kemudian yang kedua itu bisa juga kita dapatkan dari pasangan kita yang sudah terinfeksi. Kemudian bagaimana sih kita bisa mengenali tanda dan gejalanya? Nah, di sini ada beberapa tanda dan gejalanya, baik ini bagi pria maupun wanita. Yang pertama, adanya luka di daerah kelamin ataupun daerah anus atau bisa juga di mulut, tergantung di mana seseorang tersebut sering berhubungan seksual. Nah, itu luka tersebut biasanya ada yang menimbulkan rasa sakit, ada juga yang tidak. Kemudian keluar cairan bening dari vagina atau bisa juga dari anus. Nah, itu warnanya biasanya kekuningan, kehijauan, terus berbau dan menimbulkan rasa gatal. Itu bisa menjadi tanda-tanda dan gejala dari tanda-tanda dan gejala ketika kita mengalami atau terkena infeksi menular seksual. Kemudian ada lagi, pada saat kita buang air kecil itu akan terasa nyeri atau sakit. Kemudian adanya kemerahan di daerah genitalia atau bisa juga di anus. Kemudian juga ada rasa sakit yang timbul di bawah perut. Ini terjadi pada perempuan. Kemudian bagaimana sih kita bisa membedakan bahwa ini rasa sakit kita mau haid atau tidak? Nah, itu bisa dibedakan. Itu kan kalau misalnya kan mau haid kan kita biasanya sudah menghitung jadwalnya tanggal sekian. Jadi kita sudah memperkirakan pada bulan berikutnya kita akan mendapatkan haid pada bulan berapa. Tetapi pada saat kita sakit, kita sudah habis haid, ternyata masih sakit di bawah perut. Nah, itu bisa menjadi tanda dan gejala bahwa kita mengalami infeksi menular seksual. Lalu, contoh kelompok yang berpotensi mengalami infeksi menular seksual itu siapa saja sih? Tentunya yang pertama, ini ada dua contoh yang akan saya berikan. Yang pertama yaitu seseorang yang suka bergonta-ganti pasangan seksual. Nah, ini sangat berpotensi karena dia sudah berhubungan dengan banyak orang. Nah, orang-orang ini dia tidak ketahui bahwa salah satu atau sekian banyak yang seringnya berhubungan seksual itu sudah mengalami atau terjangkit IMS. Kemudian itu yang kedua, penyuka sesama jenis atau homoseksual. Nah, kan contohnya laki-laki dengan laki-laki, mereka akan berhubungan seksual melalui anus. Nah, ketika mereka berhubungan seksual melalui anus kan tidak elastis, maka akan terjadi luka. Nah, dari luka tersebut akan menjadi jalan ataupun pintu masuk dari IMS tersebut. Nah, apa saja sih contoh penyakit IMS? Itu ada gonore, ada sifilis, trichomoniasis, ada condyloma acuminata, kemudian juga ada candidiasis genitalis. Kemudian bagaimana sih kita bisa mencegahnya? Tentunya yang pertama, kita bisa membekali diri kita dengan pengetahuan tentang IMS itu. Kan semua orang kalau misalnya kita sudah tahu tentang IMS itu ini sih, terus dampaknya ini. Jadi ketika kita sudah mengetahui, maka kita akan bisa mencegah diri kita terkena penyakit tersebut. Kemudian yang kedua, tentunya ini kita lakukan ketika sudah menikah ya, bukan pasangan itu adalah pacar, karena tidak diperbolehkan untuk berhubungan seksual dengan pacar kita. Kemudian pada saat kita sudah menikah nanti, kita setia dengan pasangan kita.
tidak boleh bergonta-ganti pasangan, karena seperti apa yang kakak bilang tadi, seseorang yang berpotensi terkena IMS ini adalah seseorang yang suka bergonta-ganti pasangan. Kemudian yang kedua, pada saat kalian berhubungan seksual, adalah pelindung, walaupun itu dengan pasangan kalian sendiri. Nah, mungkin sekian yang bisa kakak jelaskan. Semoga apa yang kakak berikan tadi bisa bermanfaat bagi kalian. Ingatlah adik-adik bahwa kesehatan itu adalah aset yang sangat berharga. Maka bekalilah diri kita dengan pengetahuan dan juga sikap yang tepat untuk bisa mencegah IMS tersebut. Terima kasih kakak ucapkan sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.